Om Swastiastu. Halo pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Bella Octavia, kami hadir dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya, memanfaatkan libur lebaran, Pantai Sanur dipadati pengunjung. Wisatawan menuju Nusa Penida dan Lembongan meningkat hingga 50%. Antisipasi arus balik lebaran, 4 pos penyekatan dibangun di Pelabuhan Gilimanuk. Selain 3 topik pilihan berita tadi, informasi sensasi menikmati kopi di tengah kebun juga akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah seputar iNews Bali edisi Senin 17 Mei 2021 selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Buleleng. Melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. 5 orang remaja diciduk aparat kepolisian. Kelima remaja tersebut diciduk setelah pihak orang tua korban tak terima dengan perbuatan yang dilakukan para pelaku. 5 pelaku yang diduga melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur ini digiring petugas untuk dihadirkan ke hadapan media dalam rilis kasus di Mapolres Buleleng. Dari 5 pelaku yang diamankan, 2 diantaranya masih di bawah umur, sementara 3 pelaku lainnya masih berstatus pelajar. 5 pelaku diketahui telah menyetubuhi seorang anak yang masih berusia 13 tahun di sebuah tempat kos di Desa Sambangan, Sukesade, Buleleng. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA Satreskrim Polres Buleleng. Tanggal 28 hari Rabu, si Angga ini sempat mengajak dia jalan-jalan ke Pantai Penimbangan pagi. Nah kemudian setelah itu sorenya si Angga ini mengantarlah si korban ini sebelum diantar ke Tanggusia, tempat yang di awalnya dia masih diajak ke Lovina jalan-jalan, sampai di Tanggusia ditangkaplah sama orang tuanya, kemudian dibawa ke Polsek Seriwil. Sama dicet dulu, dia duluan ngechat, mau diajak jalan-jalan dulu, ya saya jemput, terus tuh nganterin dia ke sana, ke tempat kejadian. Kemudian terus saya tanya, apakah kamu sudah bilangan sama orang tua? Jawabannya iya. Jawaban si korban iya katanya. Si korban si Ayu ya. Terus tuh saya aja dia di sana. Itu aja sih. Akibat perbuatannya, para pelaku ini dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Buleleng, Pandey Wismaya, iNews melaporkan. Kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,2 triliun rupiah dengan terdakwa Maria Pauline memasuki tahap tuntutan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa menuntut Maria Pauline 20 tahun. Selain tuntutan pidana 20 tahun, Maria Pauline juga dikenakan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Maria telah merugikan keuangan negara sebesar 1,2 triliun atas pengajuan pencairan beberapa letter of credit atau LC dengan dokumen fiktif ke BNI cabang Kebayoran Baru. Jaksa juga menuntut agar Maria dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti 185 miliar. Jika Maria tak bisa membayar, maka seluruh harta bendanya dilelang. Kasus pembobolan Bank BNI terjadi pada 2002 lalu. Saat itu Maria menerima 41 slip LC fiktif atas nama sejumlah perusahaan dengan total kredit yang dicairkan mencapai 1,2 triliun. Maria sempat melarikan diri ke berbagai negara, namun berhasil dibekuk di Serbia pada Juli tahun lalu.
Puluhan gelandangan dan pengemis atau gepeng diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar saat melakukan razia di seputaran Kecamatan Gianyar. Gepeng yang didominasi perempuan dan anak-anak ini kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapat pembinaan. Didominasi perempuan dan anak-anak, sebanyak 32 gelandangan dan pengemis atau gepeng diamankan petugas Satpol PP Gianyar. Para gepeng ini diciduk petugas saat melakukan patroli di seputaran wilayah Kecamatan Gianyar. Dinilai kerap meresahkan masyarakat. Razia gepeng juga dilakukan petugas untuk mencegah penularan COVID-19. Setelah didata, puluhan gepeng ini selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Kita kan mengharap itu aja, Pak. Gianyar agar periode kita kembali bangkit begitu, Pak. Makanya para gepeng itu kita berusaha tidak. Beranjak ke topik berikutnya, masa libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk mengunjungi sejumlah objek wisata yang ada di Pulau Dewata. Salah satunya Pantai Sanur Denpasar yang terpantau dipadati ribuan warga hingga protokol kesehatan pun terabaikan. Kepadatan pengunjung Pantai Sanur Denpasar ini terlihat sejak di pintu masuk menuju pantai. Saat libur Lebaran ini, ribuan warga memadati kawasan pantai berpasir putih ini sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Tak hanya itu, sebagian pengunjung juga terlihat tidak mengenakan masker dengan benar. Sementara sejumlah warga yang taat protokol kesehatan memilih untuk menjaga jarak. Jalan-jalan, Pak. Ya? Jalan-jalan. Liburan ya? Iya. Liburan Idul Fitri juga? Iya, Pak. Kalau melihat situasi kayak gini, rame kayak gini gimana? Ya, bagus juga sih. Nah, terkait prokes, aman nggak rasanya kalau kayak gini? Kayaknya. Ya ini ya. Oke. Di sisi lain, padatnya pengunjung pantai membangkitkan gairah perekonomian warga sekitar, di mana mereka merasakan peningkatan signifikan semenjak libur Lebaran berlangsung. Baru dari kemarin. Libur Lebaran Bu ya? Ya, kalau hari Minggu gini juga sering. Tapi sekarang lebih banyak. Ya, ada ini rame. Sampai berapa banyak habis jagungnya nih Bu? Yo, kalau jagung ya, kalau rame kayak kemarin ya habis 50. Larangan mudik Lebaran di tahun ini membuat warga perantauan memilih tetap tinggal di kota Denpasar. Alhasil momentum ini dimanfaatkan untuk mengunjungi sejumlah objek wisata. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Di momen libur Lebaran tahun ini, jumlah wisatawan alami peningkatan 50% di dermaga penyeberangan Sanur. Terlihat pengunjung didominasi oleh wisatawan domestik yang ingin berwisata ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, jasa transportasi laut di Bali dapat sedikit bernafas lega. Pasalnya, penyeberangan di Pantai Sanur dengan tujuan Nusa Penida dan Nusa Lembongan meningkat hingga 50%. Dari hasil pantauan, peningkatan penumpang ini terjadi cukup signifikan sejak Rabu lalu. Selain warga lokal, penumpang juga didominasi oleh wisatawan domestik yang ingin berwisata ke Nusa Penida maupun ke Nusa Lembongan. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin membuat penggunaan jasa penyeberangan tak khawatir untuk berwisata. Lembongan soalnya Bali kan udah lumayan banyak ya, terus banyak hotel tutup juga, terus Lembongan kayaknya kita belum pernah. Itu kan salah satu destinasi wisata yang oke juga di Bali. Selain Nusa Penida kayak gitu, ada Lembongan, ya kita coba Lembongan tahun ini. Supaya bisa kondisi normal kembali, apalagi pariwisata Bali juga lagi drop, kayaknya sedih ngelihatnya gitu. Jadi
kalaupun kita tidak berpariwisata juga gimana mereka bisa makan ya, maksudnya kita juga ada membantu juga ke wisatawan datang ke sana untuk pergerakan ekonomi warga. Berbeda dengan hari biasa yang hanya disiapkan 5 hingga 7 booth, di libur panjang Lebaran, Dermaga Sanur memberangkatkan hingga 10 booth. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, mengantisipasi munculnya klaster baru pada libur Lebaran tahun ini, puluhan aparat gabungan melakukan patroli di sepanjang Pantai Kuta. Aparat pun tak segan mengingatkan pengunjung agar disiplin menjaga jarak serta selalu memakai masker. Dikurangi. Sekali lagi, kami mohon Bapak Ibu. Puluhan aparat terdiri dari unsur kepolisian hingga Satpol PP diterjunkan untuk pengamanan Pantai Kuta dari pelanggaran protokol kesehatan pada liburan Lebaran tahun ini. Puluhan aparat yang dibagi menjadi beberapa regu melakukan pengawasan protokol kesehatan di sepanjang kawasan Pantai Kuta hingga Legian. Para petugas pun tak segan mendatangi tenda para pengunjung pantai untuk mengingatkan para pengunjung agar tak berkerumun maupun disiplin menggunakan masker. Dari sidak tersebut, mayoritas pelanggar masih didominasi wisatawan asing yang abai memakai masker saat berpergian. Kami selalu berupaya, seperti tadi dilihat, selalu berupaya menertibkan setiap saat, baik yang di pantai, baik yang di mal, baik yang di jalan, baik yang lagi bergerak, kami selalu berikan himbauan. Karena pimpinan Pak Kapolresta selalu memerintahkan agar petugas yang di jalan atau di lapangan dilengkapi dengan toa. Jadi untuk memudahkan memberikan himbauan kepada masyarakat. Berdasarkan pantauan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta pada libur Lebaran tahun ini mengalami peningkatan signifikan, meski tak seramai musim liburan sebelumnya. Meski terjadi lonjakan pengunjung, terutama wisatawan domestik, secara umum para wisatawan cukup disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam menggunakan masker dan meminimalisir kerumunan. Cuma iseng-iseng kan, orang tua kan di sini, jadi ikut ke sini terus diajak berlibur di sini. Udah 2 kali di sini. Iya, kenapa tertarik untuk libur di Pantai Kuta ini? Indah, suka aja di sini. Selain di kawasan Pantai Kuta dan Legian, aparat gabungan juga melakukan pengawasan protokol kesehatan di sepanjang Pantai Legian, Seminyak, Peti Tenget, Canggu, Prerenan, serta sejumlah pantai yang selama ini ramai dikunjungi wisatawan selama libur Lebaran. Tak hanya untuk menekan penyebaran COVID-19, upaya ini sebagai langkah awal agar pariwisata Bali bisa segera dibuka bagi wisatawan mancanegara. Dari Badung, Bagus Alit, iNews melaporkan. Antisipasi arus balik Lebaran, 4 pos penyekatan dibangun di Pelabuhan Gilimanuk. Jangan kemana-mana, tetap di seputar iNews Bali. Jika ingin ditayangkan di televisi, ingat, tidak boleh mengandung unsur pornografi, unsur kekerasan, unsur sara, dilarang loh. Jangan sampai ngai video klip nih, Dang. Muter di TV ini sehingga kan pocol. Masa gitu, Beli? Bada, ada undang-undangnya. Jika Ilo menemukan siaran yang mengandung unsur tersebut, Ilo bisa langsung melaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Jalan Cok Agung Tresna nomor 65 loh, di Renon, di belakang kantor gubernur Kadi Tongosne. Oke, tuh.
Terima kasih masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan seputar iNews Bali. Tim patroli gabungan Satpol PP Kabupaten Badung bersama dengan aparat TNI Polri terpaksa memubarkan paksa pengunjung tempat kuliner malam dan sejumlah angkringan yang berada di kawasan wisata Kuta. Tindakan ini dilakukan lantaran aktivitas yang dilakukan hingga larut malam serta mengabaikan penerapan protokol kesehatan. Tim patroli gabungan ini lakukan patroli dengan menyisir tempat kuliner malam yang ada di kawasan wisata Kuta. Dari hasil pantauan, aparat akhirnya mendatangi salah satu tempat makan yang tetap nekat buka hingga tengah malam. Selain melanggar surat edaran Gubernur Bali tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM berbasis desa kelurahan terutama jam operasional usaha. Tak hanya itu, para pengunjung juga tak memperdulikan penerapan protokol kesehatan dengan abai memakai masker serta duduk berkerumun tanpa memperdulikan penerapan jaga jarak. Meski berulang kali diberi peringatan melalui pengeras suara, para pengunjung tetap membandel dengan enggan meninggalkan tempat duduknya. Aparat pun terpaksa mendatangi satu persatu pengunjung untuk secepatnya meninggalkan lokasi tersebut. Ya, yang pertama seperti teman-teman media melihat tadi bahwa mereka belum tahu aturan. Secara logika kalau memang belum tahu aturan, kenapa mereka berani membuka usaha? Jadi sebenarnya alasan yang dicari-cari yang sebenarnya mereka sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Disitulah kesabaran kami, tim gabungan ini diuji. Baik dari rekan Polri, TNI, dan dari Pol PP. Benar-benar kami diuji. Kalau tidak sabar dan tidak tegas, mungkin tidak akan kita bisa bersihkan. Pada sidak tersebut, aparat gabungan terus mengingatkan pengelola maupun pengunjung agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bagi pengelola yang kerap tidak mengindahkan peringatan aparat, tempat usahanya akan terancam ditutup. Dari Badung, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kalau dia nggak jelas jam operasionalnya, ngapain dia beroperasi? Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan banyak perubahan, termasuk soal liburan. Berlibur bersama keluarga saat pandemi memiliki tantangan tersendiri, apalagi jika harus mengajak anak-anak. Selain harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar liburan Anda tetap aman. Apa saja berikut tipsnya? Tidak seperti biasa, di masa new normal ada banyak yang harus diperhatikan jika ingin berlibur bersama keluarga. Keamanan dan kenyamanan anak tentu jadi hal utama. Pastikan sebelum berangkat berlibur, kebutuhannya sudah disiapkan. Jangan lupa bawa popok, baju ganti, masker, tisu, hand sanitizer, serta disinfektan. Jangan lupa juga siapkan susu serta bekal makanan dan snack untuk si kecil. Sudah siap? Yuk kita mulai jalan-jalan. Pastikan pilih lokasi berlibur yang terbuka atau bernuansa alam seperti yang satu ini nih, Scientia Square Park. Taman rekreasi keluarga seluas 2 hektar ini punya banyak wahana edukasi yang tentunya baik untuk anak-anak. Mulai dari playground, mengenal tanaman seperti padi, hingga pengenalan aneka hewan seperti kelinci, burung hantu, keledai mini, hingga alpaka. Wah, gemes ya. Tak hanya sekedar melihat, anak-anak juga bisa loh berinteraksi langsung dengan memberi makan. Hore! Karena kita di tengah pandemi COVID ya, kita sebagai orang tua juga harus pintar-pintar milih lokasi wisata. Yang pertama pastinya kita cari yang paling dekat dari rumah, terus lokasinya outdoor. Terus habis itu juga kita harus pintar-pintar milih hari sih ya. Kalau bisa sih hari biasa atau weekday, tapi kalau emang harus weekend, itu juga kita pilih-pilih jam yang misalkan yang nggak terlalu rame pagi atau siang. Selama pandemi ini ya lumayan rempong sih ya, yang pasti masker, terus hand sanitizer khusus anak, baju ganti, lumayan rempong sih, cuma ya nggak apa-apa lah.
lebih baik berjaga-jaga kan. Happy banget, kayak lepas kandang. Karena kan emang selama ini jarang banget, udah setahun lebih tuh di rumah aja. Terus di dekat Jakarta ada tempat seperti ini lumayan oke sih buat kita orang tua nyari kegiatan anak di luar rumah. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, pengelola telah menetapkan pembatasan sebesar 50% pengunjung setiap harinya. Oh, tentunya di saat pandemi ini kami sebagai Taman Rekreasi Keluarga, kami sangat mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk ke Sayentia Square Park ini, pengunjung diharuskan untuk cek suhu, lalu juga menggunakan masker, jaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan dan juga selalu membawa hand sanitizer. Yang penting meski tengah libur, jangan lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisata. Tetap gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oh ya, disarankan jangan terlalu lama berada di tempat wisata, cukup 2 jam saja. Selamat jalan-jalan bersama keluarga ya. Dari Tangerang, Banten, Devi Prihatiningsih, Erin Nugraha, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Jelang arus balik Lebaran, 4 pos penyekatan arus balik disiapkan di Pelabuhan Gilimanuk Jembrane. Polres Jembrane telah membangun pos penyekatan dengan memisahkan jenis kendaraan guna meminimalisir antrian saat arus balik serta pelarangan mudik berakhir. Sejumlah rekayasa lalu lintas disiapkan Polres Jembrane guna mengantisipasi pembeludakan kendaraan masuk Bali saat arus balik dan berakhirnya pelarangan mudik. Sejumlah persiapan pengalihan arus telah dirancang dengan memisahkan kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan barang. Untuk kendaraan roda 2, pemudik dari Jawa ke Pulau Bali akan diarahkan menuju objek wisata Waterby Gilimanuk. Polisi turut membangun 2 pos penyekatan guna melakukan pemeriksaan khusus kendaraan roda 2. Pemeriksaan akan difokuskan kepada barang bawaan, kelengkapan kendaraan, serta surat-surat kendaraan serta surat keterangan bebas COVID-19, baik berupa swab PCR, rapid test antigen maupun genos. Sedangkan kendaraan pribadi, roda 4 penumpang akan tetap melalui terminal Gilimanuk, di mana penumpang akan diturunkan di dalam pelabuhan guna dilakukan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19. Untuk kendaraan barang dan logistik, pemeriksaan akan difokuskan di jembatan Timbang Cekik. Pemisahan kendaraan serta rekayasa lalu lintas dilakukan guna menghindari penumpukan kendaraan saat arus balik, serta berakhirnya larangan mudik Lebaran 2021. Di sini kita akan melakukan pengecekan baik itu surat keterangan bagi warga yang melakukan perjalanan dan surat keterangan rapid antigen ataupun genus. Ya, apabila masyarakat tidak membawa rapid antigen atau genus, kita sudah siapkan tempat di belakang untuk langsung melakukan tes genus dan rapid. Terpantau suasana mudik maupun arus balik saat berakhirnya larangan mudik Lebaran 2021 di Pelabuhan Gilimanuk Ketapang maupun sebaliknya masih lancar. Di mana lonjakan arus balik diperkirakan akan mulai terjadi pada 18 Mei 2021 besok. Dari Jembrane, Nyoman Sudike, iNews melaporkan. Berlibur di masa pandemi, sebuah kedai kopi di Desa Bakas, Banjarangkan, Kelungkung bisa menjadi pilihan bagi Anda penggemar minuman kopi. Ya, tak hanya mampu menghilangkan penat, ngopi di tengah kebun sembari menikmati alam khas pedesaan ternyata juga bisa memberikan sensasi berbeda. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Minum kopi atau ngopi telah jadi kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya,
Waktu bersantai atau beristirahat biasanya diisi dengan menyeruput segelas kopi. Sensasi inilah yang ditawarkan sebuah warung kopi di Desa Bakas, Banjarangkan, Klungkung, yang sepintas bangunannya justru seperti tempat berteduh untuk para petani ini. Pelanggan yang datang bisa menghilangkan penat usai lelah beraktivitas dengan minum kopi, sembari menikmati suasana sawah dan kebun khas pedesaan. Ada beragam sajian kopi yang bisa menjadi pilihan para pelanggan yang juga datang dari berbagai daerah di Bali seperti kopi pengangon gairah, pengangon lembut, pengangon sabar hingga kopi pengangon sejuk. Disajikan dalam kondisi panas ataupun dingin, kopi di kedai ini mampu memberikan sensasi tersendiri saat diminum. Ini bagus sekali nih, nikmat sekali, rasa kopinya beda, belum pernah dia rasakan nih rasa kopi senikmat niki loh. Yang dari Ubud datang ke sini itu khusus mencoba nikmatnya kopi sabar. Oh, dari awal pun, dari awal sudah sering ke sini juga niki apa sana sudah tidak mempunyai sana kesibukan lagi, jadi pengangguran. Ya sering-sering berkunjung ke sini, kalau nggak siang ya sore gitu. Nikmatnya kopi yang ditawarkan di kedai ini semakin terasa istimewa karena disajikan dengan sepenuh hati oleh barista dengan campuran yang sesuai takaran. Tentunya semua kopi ini punya rasa dan varian beda-beda. Kopi gairah itu sejenis kopi tubruk itu agak kuat dia, kuat sekali kopinya. Kopi lembut kita pakai alatnya French press, itu dia agak lembut. Dan kopinya masih sangat kuat rasa. Dan kopi sabar itu kita gunakan alatnya namanya Vietnam drip, itu agak kuat juga, pekat juga. Dan khusus untuk anak muda dan anak-anak atau yang belum mengenal kopi, biasanya mereka ingin mencoba kopi pengangon sejuk karena ini rasanya seperti mocha. Penasaran ingin menikmati sensasi minum kopi di tengah kebun? Anda bisa datang ke tempat ini. Soal harga tak perlu khawatir. Sesuai namanya, harga yang ditawarkan pun khas pengangon, mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000 saja. Dari Banjarangkan Klungkung, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Bali untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mematuhi protokol kesehatan dan menahan diri untuk tidak mudik demi kesehatan diri dan keluarga di kampung halaman. Saya Bella Octavia, mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Aduh, anak-anak jam segini masih nonton. Ayo, udah malam tidur. Nah, jangan ganggu dadongnya. Bu, begitulah anak-anak jika terlalu sering menonton film kekerasan karena anak-anak suka meniru. Awas anak. Jangan kamu, jangan terlalu keras sama anak. Kita justru harus bisa mengarahkan anak, terutama pada saat dia menonton TV. Ya, kita harus bijak, pilih dan pilih program acara yang sesuai untuk mereka. Betul. Di televisi sudah ada penggolongan program siaran berdasarkan usia pemirsa. Oh begitu. Iya, agar generasi kita memiliki karakter yang lebih baik. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya
bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani.